Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rahmat Akbar. Saya dari kelas TU22B dengan NIM 22416226201256. Dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses manufaktur plastik. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Materi yang pertama di sini ada material plastik. Material plastik adalah jenis material polimer yang terdiri dari rantai molekul panjang yang disebut polimer. Plastik memiliki sifat-sifat yang unik seperti fleksibilitas, ketahanan terhadap korosi, ringan, dan dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Ini membuatnya sangat serbaguna dan banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk pembuatan kemasan otomotif, elektronik, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi. Proses produksi plastik melibatkan polimerisasi, di mana monomer atau unit pembentuk polimer disatukan untuk membentuk rantai panjang polimer. Selanjutnya, polimer yang dihasilkan dapat diberi bentuk melalui berbagai metode, termasuk ekstrusi, pengecoran, injeksi, dan blow molding, sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Next. Selanjutnya, di sini ada sifat material plastik. Yang pertama, ringan dengan berat jenis 1,1 sampai 1,6. Selanjutnya yang kedua ada tahan kelembaban dan tahan korosi. Yang ketiga ada kekuatan dielektrik yang baik. Yang keempat ada transparan atau berwarna. Yang kelima ada daya redam getar yang baik. Yang keenam ada lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Yang ketujuh kekuatan lebih rendah daripada logam. Yang kedelapan tidak tahan panas dan stabilitas dimensi rendah. Selanjutnya di sini ada bahan baku plastik. Macam-macam bahan baku plastik. Yang pertama di sini ada berbagai produk pertanian. Selanjutnya yang kedua ada mineral, yang ketiga ada bahan organik. Sini ada beberapa bahan organik, yaitu yang pertama ada batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, silika, dan belerang. Dan yang terakhir ada bahan tambahan. Sini juga ada beberapa jenis bahan tambahan, yaitu zat pewarna, pelarut, pelumas atau filler, plastiser, dan pengisi. Selanjutnya di sini ada bahan pengisi plastik. Di sini ada jenis-jenis bahan pengisi plastik. Yang pertama ada bubuk kayu, serbuk logam, serat gelas, kapas, serat grafit, dan lain-lain. Di sini juga ada fungsi bahan pengisi. Yang pertama ada mengurangi harga, menurunkan pengerutan, meningkatkan daya tahan panas, meningkatkan kuat impak, dan sifat mekanik lainnya. Selanjutnya jenis plastik. Sini jenis plastik yang pertama adalah plastik thermosetting. Plastik thermosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas atau untuk menggunakan bahan plastiknya. Dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu, plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Sini ada beberapa contoh plastik thermosetting, yaitu yang pertama ada fenolik, selanjutnya ada resin furan, silikon, resin amino, epoksida, dan lain-lain. Selanjutnya jenis plastik yang kedua yaitu ada plastik termoplastik. Plastik termoplastik yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali pembentukannya. Contohnya yaitu sini ada resin akrilik, nilon, polietilen, dan resin vinil. Sini ada jenis plastik, perbedaan plastik thermosetting dengan plastik termoplastik. Yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu plastik thermosetting tidak dapat didaur ulang, reaksi pengerasan cepat, dan dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Sedangkan plastik termoplastik yaitu dapat didaur ulang, reaksi pengerasan lambat, dan dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat.
Selanjutnya, jenis material plastik. Yang pertama ada polietilena. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada polietilena rendah densitas atau LDPE, yaitu fleksibel dengan sifat fleksibel, transparan, yang digunakan untuk kemasan plastik, tas belanja, dan film. Sedangkan polietilena tinggi densitas yaitu HDPE yang bersifat lebih keras dan tahan terhadap panas, yang digunakan untuk botol plastik, pipa, dan wadah tahan panas. Yang kedua ada polipropilena, terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada polipropilena isotaktik yang bersifat kaku dan tahan terhadap panas. Sedangkan yang digunakan untuk wadah makanan, peralatan rumah tangga, dan serat sintetis. Sedangkan polipropilena ataktik bersifat fleksibel yang digunakan untuk kemasan fleksibel, tali, dan kabel. Yang ketiga ada polyvinyl klorida atau PVC. PVC keras yang bersifat kaku dan tahan terhadap korosi, yang digunakan untuk pipa, jendela, dan bahan bangunan. Sedangkan PVC fleksibel sifatnya itu fleksibel dan tahan terhadap minyak, yang digunakan untuk kabel listrik, kemasan makanan, dan mainan. Selanjutnya yang keempat ada polistirena. Terbagi menjadi dua juga. Polistirena tahan panas atau HIPS yang bersifat kaku dan tahan panas, yang digunakan untuk wadah makanan, cangkir kopi, dan mainan. Sedangkan polistirena berbusa atau IPS itu bersifat ringan dan insulasi panas, yang digunakan untuk kemasan pelindung kotak pendingin dan dinding insulasi. Selanjutnya yang kelima ada polietilen tereftalat atau PET. PET amorf bersifat transparan dan keras, yang digunakan untuk botol minuman, serat tekstil, dan kemasan makanan. Sedangkan PET kristalin bersifat lebih kuat dan tahan terhadap panas, yang digunakan untuk kemasan makanan dan serat sintetis. Selanjutnya yang keenam ada polikarbonat atau PC, terbagi menjadi dua, yaitu polikarbonat berlapis yang bersifat kuat dan tahan terhadap benturan, yang digunakan untuk kaca depan mobil, helm, dan botol air minum. Sedangkan polikarbonat tanpa lapisan bersifat jernih dan tahan terhadap panas, yang digunakan untuk lensa kacamata, alat laboratorium, dan jendela. Selanjutnya ada simbol pada plastik. Yang pertama ada PETI atau PET, biasa dipakai untuk botol plastik berwarna jernih atau transparan atau tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Botol jenis PETI atau PET ini direkomendasikan hanya sekali pakai bila terlalu sering dipakai, apabila digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas. Akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker dalam jangka panjang. Selanjutnya yang kedua ada HDPE, biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, Tupperware, galon, air minum, kursi lipat, dan lain-lain. HDPE ini memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Sama seperti PET, HDPE juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring jalannya waktu. Selanjutnya yang ketiga ada PVC. V ini berarti PVC, yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus cling wrap dan botol-botol. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Sebisa mungkin kita menghindari pemakaian jenis plastik ini. Sebaiknya kita mencari alternatif pembungkus makanan lain.
bukan bertanda 3 dan V seperti plastik yang terbuat dari polietilena atau bahan alami atau daun pisang misalnya. Selanjutnya yang keempat ada LDPE, yaitu plastik tipe coklat, termoplastik atau dibuat dari minyak bumi. Biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol lembek. Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak berlemak pada suhu di bawah 60 derajat Celcius. Sangat resisten terhadap senyawa kimia. Daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, tetapi kurang baik bagi gas lain seperti oksigen. Plastik ini sulit dihancurkan tapi dapat didaur ulang. Bahan ini baik untuk di tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini. Selanjutnya ada pipi. Pipi adalah bahan terbaik untuk tempat makanan dan minuman. Ciri fisiknya adalah mengkilat, transparan tetapi tidak jernih atau berawan. Biasanya digunakan untuk gelas plastik, tutup botol, botol susu, botol minuman, mainan anak, dan lain sebagainya. Carilah dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman sebab produk ini aman. Selanjutnya yang keenam ada PS. Biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Polistiren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stiren ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, stiren juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan, dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan pertumbuhan dan sistem saraf juga karena bahan ini sulit didaur ulang. Jika harus didaur ulang, PS memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Selanjutnya ada oder, yaitu jenis plastik lainnya selain dari nomor 1 sampai 6 untuk jenis plastik 7. Oder ini adalah 4 jenis yaitu PC polikarbonat, sunsteren acrylonitrile, ABS acrylonitributadin, styrene, dan nilon. Oder dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan. Polikarbonat atau PC adalah tidak dianjurkan digunakan untuk tempat makanan ataupun minuman sebab dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu bisphenol A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Sedangkan SAN dan ABS merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman, sebab kedua bahan ini memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Selanjutnya ada food grade plastik tip. Sini yang bagus untuk kita gunakan itu ada plastik nomor 1 yaitu PETE, nomor 2 HDPE, dan nomor 4 LDPE, dan yang terakhir ada PP nomor 5. Sedangkan yang not recommended atau yang tidak bagus untuk digunakan ada nomor 3 PVC atau V, nomor 6 PS, nomor 7 powder. Selanjutnya ada cara pemrosesan bahan. Yang pertama ada pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau adiktif. Bahan campuran biasanya terdiri dari yang pertama ada resin, stabilizer, perwarna, plastiser, dan pengisi. Yang kedua ada pembentukan. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampurkan biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal. Pembentukan atau performing. Bahan termoplastik, pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama atau berarti volumenya juga sama sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Sedangkan bahan termosetting, pembentukannya dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan material plastik.
Selanjutnya proses pencetakan dengan cara cetak tekan, yaitu cetakan logam dipanaskan 120 sampai 205 Celcius. Bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Selanjutnya cetakan ditutup dan runyer ditekan 0,7 sampai 55 MPa. Selanjutnya bahan mengalir mengisi rongga cetak, dan yang terakhir bahan mengeras dan produk pun jadi. Contohnya di sini ada cetak transfer, yaitu bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Selanjutnya bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksi ke dalam rongga cetakan dan bahan mengalami pemerasan, produk pun jadi. Selanjutnya ada cetak injeksi bahan termoplastik. Bahan ini bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan dengan gaya gravitasi. Bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur. Akibat pemanasan 120 sampai 260 Celcius. Bahan mengalami plastitisasi dan kemudian diinjeksi ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar sekitar 200 PA. Selanjutnya ada produk cetak meras di bawah pengaruh pendinginan air dan penekanan ditarik dan produk pun dikeluarkan. Selanjutnya ada cetak injeksi bahan termosetting. Bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan dengan gaya gravitasi. Bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisisasi dan masih tertahan oleh lunyer sampai jumlah bahan tertentu. Lunyer turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer. Bahan ditekan memasuki ruang cetakan dan bahan mengalami pemerasan, produk pun jadi. Selanjutnya cetakan ekstrusi. Bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan dan bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh ceplok spiral hingga menjadi massa yang kental. Dan bahan ditekan melalui cetakan di produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara air atau permukaan yang dingin sehingga produk pengeras selama berada di atas ban berjalan. Selanjutnya ada pelapisan ekstrusi atau lembaran kertas atau kain atau logam digerakkan dengan beberapa roll badan bahan termoplastik, vinil, polietilen, polipropilen diekstrusi di antara roll penekan karet dan roll logam. Sehingga lapisan ekstrusi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran kemudian ditekan oleh roll karet pada roll logam. Sehingga sisa lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Selanjutnya di sini ada cetak rotasi. Dengan bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan, cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan membentuk lapisan. Cetakan dibuka dan produk dikeluarkan, sehingga mesin disiapkan dan untuk produk berikutnya. Selanjutnya di sini ada sistem cetak dengan lengan putar. Bahan-bahannya termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibatnya, gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan, membentuk lapisan. Cetakan dibuka dan produksi dikeluarkan sehingga mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Sini selanjutnya ada cetak tiup. Itu bahan plastik parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditutup, parison terpotong dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Sehingga setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.